Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5 yang solih-solihah. Bertemu kembali dengan Pak Nur di pembelajaran daring kita. Kali ini mata pelajaran yang akan kita pelajari adalah matematika. Baik anak-anak, bagaimana kabar anak-anak di rumah? Mudah-mudahan anak-anak sehat selalu dan tetap semangat dalam belajar. Oke, sebelum kita melanjutkan apa yang akan kita pelajari dari kemarin, sudah Pak Nur sampaikan tentang pangkat 3 dan akar pangkat 3. Sekarang nanti kita akan belajar bersama, yaitu tentang volume dan jaring-jaring kubus. Mari kita awali pelajaran kita dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, volume dan jaring-jaring kubus. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah menjelaskan dan menentukan volume bangun ruang. Dengan menggunakan satuan volume serta hubungan pangkat 3 dan akar pangkat 3. Kemudian menjelaskan dan menemukan jaring-jaring bangun ruang sederhana, yaitu kubus dan balok. Oke, kita awali dengan kubus. Kubus itu adalah sebuah benda ruang yang dibatasi oleh 6 bidang datar yang masing-masing berbentuk persegi, yang sama dan sebangun atau disebut kongruen. Nah, ini bisa dilihat anak-anak untuk bangun kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Sisi kubus. Kubus dibatasi oleh 6 buah bidang datar yang berbentuk persegi yang disebut sisi kubus. Kita lihat sisi kubus adalah ini anak-anak, A, B, C, D. Nah, kemudian yang kedua E, F, G, H. Yang ketiga adalah B, C, G, F. Kemudian yang keempat adalah A, D, H, E. Yang kelima C, D, H, G. Yang ke-6 A, B, F, E. Ada 6 sisi dari kubus yang dengan bidang datar yang sama, yang berbentuk persegi. Ke-6 sisi, sekarang rusuk kubus. Ke-6 sisi kubus masing-masing dibatasi oleh 4 buah garis. Garis-garis yang merupakan batas sisi kubus itu yang disebut dengan rusuk kubus. Kubus memiliki 12 rusuk. Kita kenali yang disebut rusuk itu yang mana. Ada 12, ini dilihat, yaitu AB. Nah, ini yang warna hijau anak-anak. Kemudian BC. Kemudian selanjutnya adalah DC. Kemudian AD, EF, FG. Garis-garis ini ya yang dinamakan rusuk. HG atau GH, kemudian EH, kemudian AE, kemudian ya BF atau FB, kemudian CG, kemudian DH, nah, yang terakhir dari DH. Ada 12 rusuk. Baik, setelah rusuk kubus juga memiliki sudut. Karena dia bangun ruang ada sudut. Nah, sudut yang dimiliki ada 8. Ke-12 rusuk kubus masing-masing dibatasi oleh titik-titik ujung. Persekutuan titik-titik ujung dari kubus itu sering disebut dengan rusuk, disebut dengan titik sudut maksud saya. Jadi garis apa tadi, titik-titik maksudnya persekutuan titik-titik ujung dari rusuk-rusuk kubus ini disebut titik sudut. Ada berapa jumlah titik sudut pada kubus? Yaitu ada 8. 1 titik sudut A,
kemudian titik sudut B, titik sudut C, titik sudut D, kemudian titik sudut E, titik sudut F, lalu titik sudut G, kemudian yang terakhir adalah titik sudut H. Ini yang disebut dengan titik sudut. Kita lanjutkan. Sekarang kita kenal atau kita mengenali yang namanya diagonal sisi. Diagonal sisi adalah ruas garis yang menghubungkan dua buah titik yang berhadapan pada tiap sisi kubus. Di sini memiliki 12 diagonal sisi. Diagonal sisi pada kubus mempunyai panjang yang sama. Jika panjang rusuk sebuah kubus sama dengan A atau sama, maka panjang diagonal sisi itu juga sama dengan A, yaitu pangkat 2, akar pangkat 2 ya, atau akar 2. Ini diagonal sisi. Nah, lebih jelasnya ini kita lihat di gambar ini. Yang namanya diagonal sisi, ya, diagonal sisi bidang. Oke. Nah, ini garis-garis itu ya, titik-titik ini diperhatikan anak-anak, ada garis ini itu yang dinamakan diagonal sisi. Nah, ini lengkapnya ini. Diagonal sisi bidang pada gambar atau pada kubus di samping ini adalah yang pertama AC, kemudian ada BD, EG, FH, BG berarti ini ya, B sama G, nah silang ini diagonal sisi, kemudian CF, AH, kemudian DE, AF, kemudian BE, lalu CH dan DG. Ini yang disebut dengan diagonal sisi. Lanjut. Jadi dipelajari pelan-pelan. Kemudian diagonal ruang. Selain diagonal sisi, kubus juga memiliki diagonal ruang. Apa itu diagonal ruang? Yaitu ruas garis yang menghubungkan antara dua buah titik sudut yang berhadapan pada sebuah kubus. Sehingga kalau kita amati, itu nanti ada 4 buah diagonal ruang. Diagonal ruang pada sebuah kubus memiliki panjang yang sama. Jika panjang rusuk sebuah kubus sama dengan A, ya ini, maka panjang diagonal ruang kubus adalah A, akar pangkat 3 ya, akar pangkat 3. Akar pangkat 3. Kita lihat ini biar lebih jelas gambarnya. Yang namanya diagonal ruang, garis yang memotong secara silang ini, garis putih ini ya, namanya diagonal ruang. Kemudian ada lagi dari D, ini D ke F ya. Kemudian selanjutnya ada H ke B atau di situ garis yang kuning ya. Kemudian A, G itu diagonal ruang. Nah, lengkapnya adalah ini. Diagonal ruang pada gambar di samping untuk kubus ini adalah ada 4, yaitu AG, kemudian BH atau HB, kemudian CE, lalu DF. Ini yang disebut. Jadi bidang diagonalnya itu ada 6 ya. Kita lihat di sini ADGF, kemudian BCHE, lalu ABGH, lalu CDEF, kemudian ACGE, lalu DDHF. Ini diagonal atau bidang diagonalnya. Kalau garis yang tadi ya, yang menghubungkan antara silang antara misalkan A sama G, itu namanya diagonal ruang. Kalau ini namanya bidang diagonal. Bidang diagonal berarti dua semacam kayak
kubus dibelah begitu. Kalau dibelah bentuknya seperti ini, namanya bidang diagonal. Ada 6 bidang diagonal dari kubus. Oke, lanjut. Nah, ini tidak usah. Sekarang jaring-jaring kubus. Jaring-jaring kubus ini dibentuk oleh 6 sisi ya. 6 sisi yang saling menyatu. Kalau kita uraikan, kita urai ya, maka jaring-jaring kubus bentuknya seperti ini. Oh, maaf. Ini jaring-jaring kubus bentuknya ini. Iya. Nah, ini diperhatikan anak-anak. Nah, ini yang pertama. Nanti kita akan tahu bentuk jaring-jaring kubus itu seperti apa. Oke, ini semua sisinya sama, ada 6 ya. Ada 6 sisi yang sama. Nah, ini namanya jaring-jaring kubus 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 bidang datar yang ketika disatukan ini sama dan sebangun atau kongruen. Disatukan kemudian menjadi bangun yang namanya kubus. Jaring-jaringnya adalah ini. Oke, lanjut. Sekarang luas sisi kubus. Kita menghitung luas sisi kubus. Luas sisi kubus adalah jumlah luas ke-6 sisinya, yaitu tadi ada 6 ya, ada sisi ABFE atau ABCD, kemudian ADHE tadi ya. Sisi kubus saja ada 6. Itu jumlah semuanya, jumlah dari sisi ke-6 sisi kubus tadi, itu yang disebut dengan luas sisi kubus. Yaitu apa? Nah, ini perhatikan. Nanti sebentar. Nah, ini yang pertama, luas sisi EFGH. Jadi EFGH ini sisi yang atas, EFGH. Kemudian yang kedua, nah ini yang bawah warna kuning ya, ABCD. Kemudian yang ketiga, ADHE, saling berhadapan. Yang keempat ini BCFG. Kemudian yang kelima, nah ini sisi depan ini, ABFE. Kemudian yang terakhir adalah yang sisi belakang, yaitu CDGH. Nah, ini jumlah kesemuanya, inilah yang disebut dengan luas sisi kubus. Sehingga luas sisi kubus bisa kita simbolkan atau bisa dinyatakan dengan 6 kali A kali A, atau 6 kali sisi kali sisi. Sehingga kita pangkatkan menjadi 6A kuadrat. Nah, ini adalah cara menghitung nantinya atau luas sisi ya. Luas sisi kubus itu jumlah keseluruhan sisi kubus yang jumlahnya ada 6 tadi. Kita lanjut. Nah, ini yang tadi sesuai dengan KD kita, yaitu menghitung volume kubus. Volume kubus adalah banyaknya kubus satuan yang termuat dalam kubus tersebut. Kita perhatikan gambar kubus di bawah ini. Jika kubus tersebut diisi oleh kubus satuan, berapa banyaknya kubus satuan yang bisa masuk? Nah, seperti contoh ini, 1 kita isi. Nah, ini misalkan kita isi 1 persatu ya, berupa kubus satuan, itu akan terisi seperti ini. Sehingga nanti
rumus menghitung volume kubus sesuai dengan hitungan dari ini kubus satuan ini. Ini 8 ya anak-anak, terus ini 8. Nah, nanti kemudian sehingga lengkapnya begini. Maka bisa dinyatakan volume kubus adalah banyaknya kubus satuan yang termuat dalam kubus tersebut. Contoh tadi 8 lebarnya, kemudian panjangnya ya, dan lebarnya 8, tingginya juga 8. Ada, jadi ke sini tadi diisi 8 satuan kubus, ke sini juga 8 satuan kubus, kemudian sampai 8 tingkat sehingga semuanya menjadi ini tadi. Nah, ini lengkapnya ini. Lapisan 1 sampai lapisan 8, artinya 8 kali 8. Ini yang lapisan 1 8 kali 8, yang lapisan 2 tadi juga sama 8 kali 8 dan seterusnya sehingga semuanya dijumlah menjadi volume kubus. Kalau dinyatakan jumlah kubus kecil yang termuat pada kubus besar adalah 8 kali 64 karena masing-masing lapisannya itu berjumlah 64 sehingga berjumlah 512. Inilah yang disebut dengan volume kubus. Cara hitungannya begitu. Jadi volume kubus tersebut adalah 512. Nah, kalau kita buat rumus ya seperti ini ya. Ya, itu tadi. Nah, ini sama dengan volume kubus berarti tadi ya hitungannya. Atau ini ini kan sisi ya, sisi. Maka volume kubus bisa kita rumuskan sama dengan sisi kali sisi kali sisi. Di sini dipangkat 2 sama saja. Atau sisi kali sisi kali sisi. Kita yang sering anak-anak mudah menghafalnya adalah itu. Volume kubus adalah sisi kali sisi kali sisi. Karena apa? Setiap sisinya ini isinya adalah sama, maka dari lapisan tadi ya, lapisan 1 sampai lapisan 8 contohnya, berarti bisa dinyatakan volume kubus adalah 8 kali 8 kali 8 dalam gambar ini. Dalam gambar kubus ini. Atau kita rumuskan A kali A pangkat 2 sama dengan A pangkat 3. Atau bisa dirumuskan juga volume kubus adalah sisi kali sisi kali sisi atau sama dengan sisi pangkat 3. Itu cara menghitung volume kubus. Baik, sudah demikian yang Pak Nur sampaikan. Sekian dan terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat, bisa membantu anak-anak untuk belajar mandiri. Nanti video ini bisa anak-anak putar pelan-pelan ya sampai paham. Terima kasih anak-anak, tetap semangat dalam belajar ya. Pak Nur hanya bisa membantu melalui jarak jauh untuk belajar karena memang belum diperbolehkan tatap muka. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan anak-anak bisa latihan mengerjakan bagaimana cara menghitung volume kubus di LKS. Nanti akan Pak Nur kasih tugas. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.